Sudah rame, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Suara jelas tidak? Suaranya jelas tidak? Saudara, Blora hadir bang, selalu nyimak. Oke, terima kasih teman-teman yang ada di Blora. Assalamualaikum bang, Bandung hadir. Salam buat teman-teman di Bandung semuanya ya. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas soal Rizik masih ya. Soal Rizik yang ingin berangkat ke Palestina untuk berjihad, berperang. Jadi saya punya ide, dan ide ini menurut saya ini sangat bagus sekali dan bermanfaat juga buat si Rizik Cebol dan juga gerombolannya. Saya pingin mengusulkan agar Rizik CS ini berangkat ke Papua untuk magang dulu sebelum berangkat ke Palestina. Karena saya lihat doyan sekali pingin ikut perang gitu. Jadi alangkah baiknya berangkat dulu ke Papua untuk magang, sekalian merasakan bagaimana hidup di tengah-tengah peperangan gitu. Dan saya juga pingin lihat Rizik terjun langsung ke lapangan. Kalau bisa sih sekalian pakai kote kajik. Iya. Ente kan katanya paling Pancasilais, paling toleran, paling ya misalnya kemana gitu pakai pakaian daerah kan nggak apa-apa. Kalau misalnya ente ke Papua, kenapa harus Papua? Karena Papua itu banyak sekali saudara-saudara kita mungkin ya belum mendapatkan sentuhan dari orang sepertimu. Mungkin kamu bisa syiar Islam. Kalau ke Aceh nggak usah syiar lagi. Kalau ke Aceh memang udah dari datuk-datuk kami pun sudah Muslim, sudah Islam gitu. Jadi tolong ya, Jik. Kau berangkat aja ke Papua, magang di sana sebelum perang ke Palestina gitu. Gue pingin lihat gitu, ente pakai koteka. Bayangkan kalau Rizik pakai koteka ya kan. Kakak, pace Rizik, makan sudah pace. Yang aku pingin membuktikan bahwa dia zuriyah Nabi dengan cara masuk ke kandang harimau, kandang singa. Sampai sekarang gua belum lihat ada videonya dia masuk ke kandang harimau, ke kandang singa. Ke kandang OPM juga boleh. Sayang tapi sejarah membuktikan bahwa leluhur kalian pengecut. Bukan kesatria, bukan pemberani. Hari ini kalian teriak-teriak bahwa kalian keturunan mulia, keturunan pemberani, keturunan orang perang. Sementara kita cari tahu sejarah, datuk kalian siapa sih? Semenjak datuk kalian itu orangnya hobi gerombolan, hobi datang rame-rame kayak film India, kayak lagu di film India, satu kecamatan, geruduk rumah orang, datang ke negeri orang. Sesekali contoh dong sama kami. Kami kalau berangkat itu kemana-mana sendiri. Si TIJ ini jalan-jalan ke Eropa ataupun merantau ke Eropa sendiri, nggak bawa kawan. Apalagi datang rame-rame. Kalau perang, TIJ ini tidak kabur dari kampung halamannya. Mulai dari datuk-datuknya dulu sampai TIJ sekarang nggak kabur. Dan kita sudah bisa melihat buktinya. Peperangan yang terjadi di Aceh, gejolak konflik yang terjadi di Aceh, yang bisa saya rasakan dari tahun 90 sampai 2005 kemarin. Tidak pernah saya angkat kaki dari Aceh. Tetap
di dalam zona merah, bahkan bukan zona merah lagi, zona hitam. Dan orang-orang yang teriak-teriak peperangan seperti Rizik, Bahar, mereka orang perang, mereka militan, mereka mujahid, mereka sering megang senjata, begini begitu cerita. Itu cuma cerita, konon. Jadi cerita seperti itu sama halnya dengan cerita Al-Imam Faqihil Muqaddam Mi'raj bersama seekor anjing. Naik ke langit bertemu dengan Allah untuk mendapatkan rahasia langit, kemudian mereka turun di pagi hari untuk menyampaikan informasi langit, dan sore hari mereka naik lagi. Jadi sehari 70 kali mereka naik bertemu Allah. Gitu. Jadi bukan sholat 5 waktu Super Yahya. Maaf ya Super Yahya, bukan gitu maksudnya. Maksud dari cerita itu. Ente ceritanya belum ente pahami, udah ente bahas. Jadi begitu. Bagaimana ceritanya? Kita bisa percaya omongan orang, mulai dari datuknya sampai dia hari ini tidak ada yang terbukti. Tidak ada yang terbukti. Si Rizik ikut perang, si Bahar ikut perang, kita nggak pernah lihat. Sedangkan model mereka adalah model eksis, narsis. Apa-apa direkam, apa-apa di-up ke media sosial. Sampai berak pun mereka rekam. Masa berperang nggak direkam? Si Bahar mandi direkam, berak direkam. Yang nggak direkam ngalonin bini. Karena dia di situ tidak kuat, makanya nggak rekam. Seandainya si Bahar kuat, mungkin direkam juga. Ya, ya begitu saudara. Kalau Palestina damai, Rizik CS jualan apa lagi ya? Palestina tidak akan damai. Bumi yang dijanjikan, tanah yang dijanjikan, Al-Quds sebagai ladang jihad, saudara. Jadi rekam jejak Dato leluhur sampai hari ini kita belum menyaksikan. Saya masih bertanya-tanya. Tunjukkan satu aja Habib yang berperang melawan Belanda berdarah-darah, yang beliau diangkat sebagai pahlawan. Setengah aja, jangan satu, setengah. Yang Habib. Jangan yang cangkok-cangkok, jangan yang begal-begal. Kalaupun ada, cuman ngarang lagu. Dan ngarang lagu itu nggak akan berdarah-darah. Begitu. Ya, nggak akan berdarah-darah. Yang berdarah-darah datuk kami masih banyak sekali di Aceh. Ataupun di provinsi-provinsi lain yang belum diusulkan sebagai pahlawan, saudara. Di Aceh banyak sekali, baik perempuannya, baik laki-lakinya. Mereka memimpin perang. Sampai hari ini keluarganya belum mengusulkan kepada negara, belum mengusulkan kepada pemerintah untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional, saudara. Palestina kalau mau damai, coba tanya Imam Mahdi, kan sudah ada kemarin waktu Pilpres. Nah, kalau Imam Mahdi turun, Imam Mahdi memimpin perang, barulah terjadi perdamaian di Palestina. Itu saya yakini. Ketika Imam Mahdi turun, dia memimpin pasukan, ya kan? Disitulah kedamaian, perdamaian terjadi di Palestina. Dan sekarang kata gerombolan si Rizik Cebol ini, Imam Mahdi sudah turun dengan nama Anis, saudara. Anis. Nah, itu Al-Imam Al-Mahdi, saudara. Ya, itu Imam Mahdi, saudara. Jadi setiap pilpres, setiap pemilu, orang-orang itu ada aja tokoh. Imam Mahdi hadir, Nabi hadir, para malaikat hadir, wali hadir, semua gitu. Semua orang-orang yang hadir itu orang-orang yang tidak terlihat kasat mata, saudara. Apakah mereka bekerja sama dengan jin, hantu, demit, wewe gombel, Nyi Roro Kidul?
Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Aku nanya, kenapa kalian tidak pernah menjawab? Kenapa kalian tidak pernah menjawab? Ya, ketika didesak mereka marah, saudara. Misalnya nih, Garomah Al-Habib. Beliau punya karpet terbang. Kalau kita tahu karpet terbang itu ada dalam cerita fantasi, dalam cerita fiktif. Yakni dalam cerita Aladin. Tetapi Habib itu Garomah. Memiliki karpet terbang Garomah bagi Habib. Kalau kita, itu dongeng. Jadi dongeng yang dikeramatkan, kita bantah, mereka marah. Masya Allah, saudara. Sekarang banyak umat yang mulai mengolok-ngolokkan Garomah. Astaghfirullahaladzim, saudara. Masya Allah. Garomah tidak dipercayai lagi, saudara. Ini liberal. Ini PKI. Ini ateis. Allah. Garomah tidak dipercayai lagi. Garomah tidak diyakini lagi. Tolol. Kita bukan tidak percaya Garomah. Kita bukan tidak percaya kelebihan dan keajaiban yang dimiliki oleh para wali. Tetapi dongeng yang kalian ceritakan itu sudah duluan kita dengar sebagai dongeng. Jangan kalian jadikan sebagai Garomah. Tapi di akhir zaman nanti, si Sugenglah yang bakal pegang peranan paling penting. Karena Imam Mahdi pun harus lewat verifikasi dari harus lewat verifikasi dulu dari dia dari dia lewat tes DNA. La Imam Mahdi bukan dari jalur Ubaidillah. Imam Mahdi bukan dari jalur Ba'alwi. Nah itu, jadi nggak perlu tes DNA. Karena Imam Mahdi tidak ada koar-koar di dalam tubuh anak mengalir darah suci Rasulullah. Antum semua ini seharusnya bersyukur. Karena Datuk Ane dulu tidak pernah meminta bayaran atas dakwahnya. Sekarang ente 20 juta, ente 50 juta, ente jigong bekas 1 juta. Imam Mahdi tidak begitu, saudara. Ya, iya. Paham tidak? Jadi tidak melalui proses verifikasi. Yang ditantang tes DNA adalah kalangan Ba'alwi. Al-Hasani di Indonesia. Ya kan? Ataupun dari Al-Husaini selain daripada Ba'alwi. Tidak perlu tes DNA, saudara. Mereka tidak diragukan. Dan mereka tidak diketahui. Tidak gembar-gembor setiap hari cerita dongeng. Ngaku-ngaku diri paling mulia, saudara. Jadi kita harus memahami konteks. Iya, kontol dan teteks. Itulah konteks. Dan juga sikon. Sikonnya kecil apa besar? Panjang apa pendek? Nah, itu harus kita pahami. Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Saudara, yang perlu diwaspadai seperti Hasan Tiren dan juga putra-putranya yang bernama Habib Bocil Tabbat Yaba. Saudara, nah, itu pengaruh-pengaruh yang seperti itu harus kita halau. Mana nih Today News? Mana Today News? Mak News kan? Mak News, saudara. Jadi Rizik magang dulu ke Papua. Katanya gerombolan Rizik mengatakan Pak Dudung itu adalah Jenderal Baleho. Gara-gara nurunin baleho sampah Rizik yang dipasang semrawut di kota Jakarta. Jadi beliau punya wewenang untuk menurunkan baleho. Pertanyaan saya, katanya dulu kalau nurunin baleho Rizik kualat.
Saya kagum dengan Rizik. Gara-gara kualat sama Rizik, Pak Dudung sekarang dari jenderal sekarang jadi purnawirawan. Kemudian punya jabatan lebih tinggi dari sebelumnya. Kira-kira hebat tidak? Hebat tidak? Setelah nurunin baleho Rizik, Jenderal Dudung langsung jadi apa? Pangkostrat. Betul tidak? Kalau tidak salah. Itu jenderal beneran. Saya saksi mata, beliau pernah perang. Beliau pernah tugas di Loksmawe waktu zaman konflik. Ya, waktu itu pangkat beliau apa lupa saya. Entah mayor, entah apa pangkat beliau waktu itu. Lupa saya. Itu jelas jenderal, itu jelas orang perang. Lah Rizik, Bahar. Ayo dong. Mikir kalau ngomong. Ya. Iya, Pangdam. Waktu dia nurunin baleho Rizik masih Pangdam. Kemudian naik jadi Pangkostrat. Sekarang udah jadi pejabat negara, sudah ada di dalam barisan kabinet Bapak Prabowo Subianto, kabinet merah putih, saudara. Nah, pertanyaan saya, si Rizik itu yang katanya bisa membuat orang lain kualat, justru sekarang makin banyak yang ngolok-ngolok dia, termasuk gua, seorang petani yang tinggal di kampung. Kerjaan gua bertani, bercocok tanam, ke sawah, bajak, segala macam. Berani mengolok-ngolok Imamul Ummah. Itu garomah dia. Lebih baik tidak punya garomah kalau garomahnya seperti itu. Kemudian, organisasi yang dibangun dengan dasar yang sangat tidak jelas, yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan arogansi, dibubarkan, saudara. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Yang katanya bisa kepung istana, yang katanya bisa mengkomandoi umat Islam Indonesia untuk melawan rezim. Mana yang katanya pejuang? Mana yang katanya imam besar? Mana yang katanya bisa begini dan bisa begitu? Mana yang katanya cucu Al-Imam Faqihil Muqaddam? Yang punya garomah ini, yang punya garomah itu, podo bae sih. Yang satu dobol, satunya dabrus. Yang paling baru juga ada si Ustadz horor, bawa-bawa dalil mimpi. Saya itu tidak peduli mau Habib kah dia, mau Kiai kah dia, mau Ustadz kah dia, asal abal-abal cerita dongeng, saya gas semuanya. Mungkin dia pakai belangkon biar aman dari serangan TIJ, nggak peduli. Mau dia pakai belangkon, mau dia pakai sorban, mau dia pakai imamah, mau dia pakai pantat kuda, mau dia pakai kulit babi, nggak peduli. Yang diajarkannya apa? Gue bahas. Ya. Yang dicontohkannya apa? Kebenarankah atau kesesatan? Jadi begitu. Saya tidak peduli itu si kumis palang hartop itu. Bukan karena dia bela ini, bela itu, bukan. Kalau tidak objektif, tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan ketentuan dia berbicara di media, ada hal yang perlu kita dukung, ada hal yang perlu kita lawan. Kita bantah. Masa orang ngeledek orang lain, seorang tokoh agama ngeledek orang lain yang salah? Netizen. Taruhlah kami netizen ini orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak beretika, orang-orang tidak beradab. Wajar. Tanggung jawab kalian untuk mengajarkan kami. Tanggung jawab kalian untuk memberikan contoh teladan yang baik. Uswatun hasanah. Jadi kok kami yang salah? Kami memang wajar salah. Kami bukan Gus, bukan Kiai, bukan Ustadz, bukan Habib, dan lagian pun nggak mau jadi Habib. Nggak pernah punya cita-cita jadi Habib.
Kalaupun ada Habib dikasih ke saya, misalnya kasih duit lagi, nggak mau saya. Wallahi, nggak butuh itu saya. Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak, saudara? Jadi Rizik, saya sarankan untuk ke Papua. Yang pertama untuk studi banding. Tahu dulu bagaimana kondisi di medan perang gitu. Yang semi-semi aja dulu. Dan yang kedua, supaya mental dan juga fisik terbentuk. Nggak mungkin lah perut buncit bawa ke medan perang gitu. Nggak mungkin itu. Kalau misalnya harus merayap, ya, tentara itu di latihan militernya ada latihan yang wajib, yakni merayap di bawah kawat duri. Bayangkan kalau orang buncit disuruh merayap di kawat duri. Coba saya kasih waktu untuk membayangkannya. Bayangkan misalnya Rizik pendek, buncit, disuruh merayap di kawat duri. Kawat duri. Saya kasih waktu sebentar untuk membayangkan Rizik sedang merayap di kawat duri. Nyerah. Kenapa? Punggung, habis punggung. Habis dicakar. Mending dicakar Firza. Ini dicakar kawat duri, Rizik. Punggung habis, dicakar. Gimana nggak dicakar? Kan keganjal perut. Itu nggak ada spasi sedikit pun, langsung ke kawat duri, masuk nih, masuk. Gimana mau ikut perang kalau latihan aja nggak lulus? Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri itu dosa besar. Mati konyol namanya. Ada ketentuan dan syarat dalam berjihad. Kalau lawan pakai senjata, nggak mungkin kita pakai pentungan. Lawan pakai senjata api, rudal, kemudian kita pakai pentungan. Terus kita teriak-teriak. Niat yang tulus, niat yang ikhlas, niscaya Allah akan membantu kita. Allahu Akbar, ambil pentungan. Itu namanya konyol, saudara. Artinya apa? Orang-orang yang tidak terlatih kemudian datang ke medan perang hanya untuk nyusahin orang, hanya untuk ngantar jenazah, hanya untuk sedekah nyawa, saudara. Dan nggak boleh. Orang-orang pilihan yang boleh masuk ke dalam medan jihad, medan tempur. Mereka orang terlatih, mereka fisiknya bagus, mereka menguasai ilmu perang. Ini orang kerjaan hari-hari keluar masuk salon, sama ngebual. Ya kan? Kerjaan ngebual, sama keluar masuk salon. Kita suruh perang. Saya yakin kalau si Bahar dibawa ke Palestina untuk berperang, mimpin umat Islam dari Indonesia untuk berperang, kalaupun dia nggak mati dalam sehari, paling setelah 5 hari dia ditangkap dan diperkosa oleh tentara IDF. Si Bahar. Pemirsa, laporan dari reporter kami yang ada di Gaza, mujahidin asal Indonesia, yakni Bahar bin Ali bin Smith, tertangkap oleh tentara IDF Israel. Kemudian sampai sekarang belum ada kabar lagi. Tahu-tahu si Bahar dilepas lagi hamil.
saudara. Nah, begitu contoh. Jadi jangan konyol, saudara. Ada ketentuan, ada syarat dan ketentuan. Apalagi sebagai tentara mujahidin. Yang pertama harus tahu dulu syariat, ilmu syariat, bagaimana bersuci, bagaimana etika dalam berperang, bagaimana kaedah-kaedah dalam pertempuran, bagaimana harta rampasan yang boleh diambil, bagaimana sholat berjamaah di dalam medan tempur, harus dikuasai, harus menguasai itu. Nah, waktu-waktu senggang apa yang harus dilakukan? Apakah menghayal atau nyanyi-nyanyi atau membuka Al-Quran atau berdoa? Itu harus kita kuasai dulu. Ah, gitu. Lagian negara tidak akan mungkin membiarkan warga negaranya untuk berperang, untuk menjadi militer di negeri orang. Dan itu nggak ada cerita diizinin. Tentara aja, TNI, Polri, nggak boleh gampang berperang. Langsung TNI dikerahkan ke Palestina untuk melawan tentara Zionis. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. TIJ harus apa nih? TIJ harus beriman. Bahar itu panglima besar. Saya percaya, saya beriman kalau Bahar itu jenderal besar, panglima besar. Panglima besar bacot. Jadi Rizik terima donasi, Rizik dan menantunya nggak berangkat ke Palestina kalau misalnya dibolehkan. Nanti goreng, nggak dibolehin oleh pemerintah. Seandainya dibolehin, kami sudah gempur itu Israel. Pret. Today News, narasi Rizik itu banyak tendensi politiknya, bukan sekedar ajakan jihad. Alhamdulillah, nggak ditanggapin sama Bapak Prabowo. Betul. Semua mereka berbicara atas nama tendensi politik. Berbicara agama, ada kepentingan politik. Berbicara masalah apapun, memang tendensius. Saudara. Ya, kalau orang nggak tendensius seperti itu nggak mungkin teriak-teriak pakai mic, teriak-teriak lagi. Udah pakai mic. Nah, seharusnya kalau memang mereka punya otak, punya akal, udah pakai mic. Nggak perlu teriak lagi. Karena fungsi daripada mikrofon adalah untuk menyaringkan suara, mengeraskan suara. Ini mikrofon aja waktu ceramah si Rizik kemarin itu di mana itu? Sampai padam. Mati mikrofonnya. Saking takutnya sama dia. Ya. Apa ini? TIJ Dajjal la'anatullah. Dajjal sudah pasti la'anatullah. Bagaimana dengan Rizik la'anatullah alaihim? Si tukang bacot. Dari dulu hingga kini cuman bacot saja kerjanya. Lagi tenang. Pasca pelantikan presiden yang baru, yakni Bapak Prabowo dan juga wakil presidennya Pak Gibran, muncul si Rizik. Bawa isu dia pingin berangkat ke Palestina. Kenapa nggak dari dulu aja, Jik? Gue pingin sekali lu berangkat aja ke sana, ke Papua kek. Kan ke Papua bisa juga itu, nggak harus ke Palestina. Ya, bisa juga itu. Hubbul watan minal iman gitu. Cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Kan bisa. Jauh si Rizik minta ke Palestina. Yang dekat di Papua si Rizik nggak berani minta berangkat. Nanti kalau udah damai baru dia ngaku-ngaku.
Sebenarnya ana yang mulia sudah mengirimkan proposal untuk diberlakukan syariat Islam di Aceh. Saya yang membuat proposal supaya Aceh bisa damai dan pembagian hasil alam Aceh 75-25 itu saya yang buat proposal. Didengar sama anak buahnya si Aldo. Si Aldo pun lebih bego lagi, lebih tolol lagi dari Rijik. Rijik aja udah tolol. Apalagi si Aldo bawahannya. Dia bilang yang mendamaikan Aceh itu, oh begini. Di Aceh ada gem. Di Aceh itu ada gem. Gem itu yang mendamaikan, yang mengembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi, yang ngembaliin gem itu kepada NKRI, itu Habib Banar Rizik bin Hasan bin Silap Al-Kaburi, ay kontol. Di Aceh ada gempa. Yang nyatanya masyarakat Aceh cinta Rijik. Gua masyarakat Aceh jijik iya, boro-boro cinta. Nanti kalau gua ada waktu, gua buat testimoni, gua wawancarai masyarakat Aceh satu-satu biar kalian tahu. Biar kalian tahu. Dulu waktu gua jadi kibin, banyak sekali orang-orang yang kudatangi. Gara-gara mereka menyepelekan si Rijik la'anatillah alaihim. Apa itu orang teriak-teriak nggak jelas? Ngakunya Habib, teriak-teriak sana sini. Macam di sini orang pada tuli semua katanya. Termasuk om gua dulu ngeledek si Rijik. Gua bermusuhan sama mereka semua yang ngeledek si Rijik. Gua mati-matian bela si Rijik, Habibala. Habibana yang bikin proposal agar Aceh disetujui menjadi otonomi hukum Islam syariat. Naam, kata dia. Acara ulang tahun perdamaian Aceh saya tidak pernah melihat si Rijik. Tuh, kan dia yang berjasa, dia yang mendamaikan. Seharusnya dia diundang dong, tolol. Yang diundang Bapak Yusuf Kala, yang diundang Bapak SBY. Nah, ya, sama juru damai dari Finland, Artasari. Itu Bapak Hamid Awaludin. Iya, Malik Mahmud Al-Haitar. Itu yang diundang pada acara perdamaian. Sementara Rijik mana? Aceh saudara tertua kita. Cuman gitu, itu ngomong penjilat. Ini gue kasih tahu bocoran ya. Dulu ada teks ketika Dr. Christian Senahagranyo datang ke Aceh. Dia seorang orientalis Belanda. Temannya Menir Uthman bin Yahya. Sahabatnya namanya Senahagranyo. Datang ke Aceh dulu begitu juga. Aceh merupakan kakak tertua bagi kami. Jangan merdeka dulu. Jangan lepaskan, jangan pisahkan diri kalian dari NKRI. Nah, gitu cara. Yang kedua, ya, Aceh merupakan modal dan model bangsa ini. Aceh merupakan lokomotif perjuangan. Formatnya hafal semua, Jik. Gua hafal format Senahagranyo. Aceh merupakan kakak tertua bagi kami. Jangan pisahkan diri dari kami. Aceh merupakan modal dan model perjuangan bangsa ini. Aceh merupakan lokomotif. Itu bahasa-bahasa penjilat, Jik. Kami bangsa Aceh sangat hafal dengan ketololan bahasa seperti itu. Waktu itu gua lagi jadi mukibin. Dalam hati gua berontak. Ini kok kalimatnya sama seperti kalimat Senahagranyo. Setiap orang datang ke Aceh, kalau ada maunya pasti ngomong kata itu. Mohon maaf, Bung Karno ke Aceh itu ngomong begitu juga. Kakanda,
ke kanda, gitu. Main kanda-kandaan. Datang si Rizik lagi. Jadi kalau di Aceh ini, Kibin, gini. Nyatanya orang Aceh kan cinta sama Rizik, kata kau. Kalau di Aceh, si Rizik itu dipanggil Rejek. Apa namanya? Rejik. Si Rejik katanya. Si Rejik itu katanya cucu Nabi ya katanya. Tapi saya kok nggak yakin katanya. Itu orang Aceh. Kebanyakan begitu. Kecuali para mukibin, pasukan keputihan, dia punya keluarga dia udah pasti ngedukung si Rejik, gitu. Dari dulu sampai sekarang apa prestasi Rejik? Nah, ini gua pakai bahasa orang-orang di sini ya, manggil Rizik itu Rejik. Nah, kenapa nggak reject aja? Nah. Ya, jangan di-spam Bang Alwi, Habib Alwi, jangan di-spam, nanti ku tendang keluar. Jangan di-spam, nanti ku tendang keluar. Nggak ada manfaat yang kau tulis itu. Aku baca satu ya. Kalau bukan karena perjuangan Sayyid Rizik Ibnu Husain Shihab, Aceh tidak akan tegak syariat secara kafah. Memang enggak ada hubungan sama dia. Justru di situ Gus Dur, jasa Gus Dur. Bukan jasa si Rizik. Si Rejik. Dan syariat Islam di Aceh itu sudah ada sejak zaman dulu. Gitu. Karena Aceh ini bukan milik Aulia Tarim. Kalau milik Aulia Tarim ya seperti itulah contohnya. Aceh ini yang bawa syariat ke sini bukan orang Tarim, bukan orang Hadrul Maut. Bukan. Salah satunya memang orang Yaman ada, tapi bukan kalangan Habib. Gelarnya Syekh Ali. Sampai di situ aja. Itu yang tertua. Ada 3. Itu jauh sekali. Jauh sekali itu, yang itu jauh sekali dari cerita-cerita Samudra Pasai ini, itu jauh sekali sebelum itu. Sedangkan Samudra Pasai aja udah termasuk tertua itu, apalagi beliau Syekh Ali ini. Bukan Syekh Ali Jum'ah, bukan Syekh Ali Sabtu, bukan Syekh Ali Minggu, saudara. Sebelum si Rizik lahir, Aceh sudah menerapkan syariat Islam. Siapa ente, Jik? Ngaku-ngaku. Untung kami di Aceh ini syariatnya bukan syariat Ba'alwi, saudara. Kita dibawa di sini bukan ajaran Ba'alwi, saudara. Ada ajaran Ba'alwi, ada juga untuk kalangan mereka. Dan saya sendiri baru mengetahui tentang Ba'alwi, perhabiban itu sekitar tahun 2000-an. Dan itu tidak saya masukkan di dalam kepercayaan, di dalam syariat. Kalau tidak percaya Habib nanti jadi murtad. Kalau tidak percaya Habib namun percaya Al-Quran, sama juga tersesat. Itu nggak ada. Dan Habib itu sendiri pun bukan sesuatu yang berpengaruh di dalam agama. Bagi kami sebagai masyarakat Aceh gitu. Itu tahun 2000-an itu. Booming para Habib itu karena si Rizik. Dulu Habib ngerok. Penyanyi dangdut, Muhsin Alatas, Muhsin Al-Aptos, penyanyi dangdut, Ahmad Albar, penyanyi rock. Ya kan, mending nyanyi rock kayak gitu lebih terhormat daripada ngaku sebagai wali penceramah Abuya tapi ngerok sambil caci maki. Iya. Apa itu? Sultan Aceh itu Habib, kakek Habib Rizik. Nggak ada Sultan Aceh yang buncit kayak Rizik. Nggak ada Sultan Aceh yang pendek cebol kayak Rizik. Nggak ada Sultan Aceh yang pesek kayak Rizik. Nggak ada Sultan Aceh yang tolol dan goblok kayak Rizik. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas tidak.
Nggak ada. Apa ini? Muhammad Ridho, ngamuk lubang. Jelaslah ngamuk gua. Sultan Aceh kok dibilang saudaranya Rizik, kakeknya Rizik. Mana aja Sultan Aceh itu cebol kayak Rizik? Mana ada Sultan Aceh itu buncit kayak Rizik? Mana ada Sultan Aceh itu gila hormat kayak Rizik? Mana ada Sultan Aceh itu teriak-teriak kalau ngomong kayak Rizik? Gua emosi memang kalau Sultan Aceh dikait-kaitkan dengan si tolol Rizik ini. Semua raja, semua sultan, semua ulama besar, semua pahlawan itu kakeknya Rizik. Paham kalian? Dia mah kakeknya seabrek-abrek gitu. Bodoh amat. Gua heran sama manusia itu. Heran. Imam Bonjol datuk dia. Si Pitung, Mbah Pitung datuk dia. Entar lagi Tugu Monas pun mau dibilang datuk dia. Patung kuda itu kudanya datuk dia. Entar lagi. Semua datuk mereka. Pejuang, pahlawan, ulama yang menyebarkan Islam. Semua datuk mereka. Semua. Terus datuk kami ngapain? Coli. Pejuang, pahlawan, tentara, pemimpin, raja, sultan. Semua datuk mereka. Apakah datuk kami sebagai orang pribumi ini hanya coli aja kerjanya? Saya rasa tidak. Sejarah tidak mengatakan seperti itu. Justru yang dikatakan dalam sejarah, ada gerombolan dari Yaman berangkat datang ke Indonesia kabur dari perang. Ketika pasukan Inggris mulai menyerang Yaman, Hadramaut. Jadi banyak sekali pengungsi-pengungsi Yaman yang kabur kocar-kacir. Mereka bukan melawan, kabur malah. Kalau mereka pemberani, pasti mereka angkat senjata melawan penjajahan. Termasuk dari Turki Utsmani. Iya kan? Betul tidak? Sekarang ngaku cucu pejuang, cucu pahlawan. Datuk kalian itu ramai-ramai kabur. Ada yang kabur ke Eropa, ada yang kabur ke Afrika, ada yang kabur ke Indonesia. Hari ini ngaku semua. Datuk kami dulu yang mengajarkan Islam di Eropa. Pukima. Datuk kami dulu yang mengajarkan Islam di Afrika. Datuk kami yang membawa Islam ke Nusantara. Datuk kami ini yang mencetak ulama, yang mencetak kiai Nusantara. Pukima. Dulu kabur. Yang paling sial lagi, udah kabur ke Indonesia, kerjasama dengan Belanda, jadi antek-antek Belanda. Bekerja sama dengan Belanda, jadi antek Belanda, menghalau perjuangan para pribumi yang ingin membebaskan tanahnya dari penjajahan. Pukima tidak. Sekarang mereka ngaku sebagai cucu pejuang, cucu pahlawan. Semua datuk mereka. Ini datuk mereka, itu datuk mereka. Enggak ada datuk, bajak makamnya supaya jadi datuk. Kasih Asqaf di ujung. Kasih bin Yahya di ujung. Kasih bin Semit di ujung. Aduh, yang paling sial lagi. Pejuang-pejuang di Aceh, Teku Umar, Cut Nyadin, itu pun dibilang keluarga mereka. Kan tae. Teku Umar itu Habib. Cut Nyadin itu Hubaba. Baba. Yang paling parah lagi, Wali Songo diborong. Wali Songo itu dari Ba'alwi, Jalur Amul Fagih, Pret. Emang setan kalian. Nah. Sultan Turki Utsmani adalah kakeknya apa ini? Said Rizik. Iya, yang Artartuk itu. Yang kuburannya bau busuk katanya. Itu kakek dia, mungkin saya percaya. Nah, yang dulu dilarang ziarahi itu. Yang makamnya ya dia. Aduh, saudara. Udahlah, nggak usah ngaku cucu Nabi.
Ya kan? Nggak usah. Biasa aja. Ngaku begini, ngaku. Kalau ada boleh ngaku. Kalau nggak ada jangan ngaku. Namanya ngaku-ngaku itu. Jangan. Kalau ada nggak apa-apa. Mengakui sesuatu yang ada, kenyataan memang. Nggak apa-apa. Ini nggak ada diakui. Semua datuk mereka. Semua moyang mereka. Pahlawan, ulama, pejuang. Semua datuk mereka. Terus datuk kami ngapain? Ini aku bilang ya, aku kasih tahu. Di Aceh ada yang namanya Habib itu. Dari klan Ba'alwi ada. Di masa perjuangan, bukan Teku Umar sebagai bawahan Habib. Habib bawahan Teku Umar. Biar kalian tahu. Memang menyakitkan kenyataan. Jadi pembantu Teku Umar, orang di rumah, suruh ngajarin anak-anak ngaji, suruh jaga Cut Nyak. Kalau Teku Umar lagi bepergian berperang, suruh masak, suruh bercuci kain, itu Habib. Bukan raja dia, bukan panglima dia, pesuruh, pembantu di rumah. Nonton aja film Cut Nyak itu. Di situ ada seorang Habib di situ. Cuman kita di sini, leluhur kita sama memperlakukan orang. Memanusiakan manusia gitu, walaupun dia pembantu, walaupun dia pesuruh. Ya kan? Tetap dia manusia biasa. Saudara, mak lampir siapa Datuk TIJ, ternyata Datuk TIJ kakek jabat. Saya nggak tahu itu. Justru kamu itu yang ngasih tahu ke saya. Berarti kamulah Datuk, kaulah itu. Masa saya Datuk saya nggak tahu saya? Nenek lampir itu bukan di Aceh hidupnya. Ya, di Pulau Jawa, di kampung kalian itu. Mana ada nenek lampir, demit? Nggak ada di Aceh. Nyi Blorong nggak ada di Aceh. Genderuwo nggak ada di Aceh. Ya, itu tempat kalian itu, kampung kalian. Ya kan? Genderuwo, wewe gombel. Ya kan? Buto ijo, kolor ijo, Habib. Semua itu di tempat kalian, di kampung kalian. Seberang sana. Nenek Gayung. Kampung kalian itu. Tempat kami nggak ada. Nggak ada tempat kami. Iyalah. Nanti buat aja film Habib, penampakan Habib gitu. Habib juga kayak hantu. Kadang muncul, kadang timbul jadi sosok yang menakutkan, marah-marah, ngemuk-ngemuk. Itu mah temannya Nenek Gayung, saudara kakek Jamban. Nah, itu kan orang kalian yang tahu, saya nggak tahu. Kerajaan Aceh didirikan Datuk Habib Bahar, betul sekali. Namanya Kerajaan Pasir. Bukan Pasir Tarim. Jadi ada pasir, dicelupin ke air, itu jadilah kerajaan di Aceh. Istana Pasir namanya. Karena datuk mereka cuma mampu bikin seperti itu, saudara. Dunia diciptakan karena kemuliaan para ahlil bait Habib, pemilik syafaat pada hari kiamat. Semua akan mohon syafaatnya Habib pada hari kiamat kecuali gua. Saya tidak akan pernah meminta syafaat Habib. Kenapa? Karena syafaatnya syafaat palsu, nasabnya nasab palsu, nabinya pun nabi palsu, datuk pun datuk palsu, cerita pun cerita palsu. Saya tidak butuh kepalsuan. Jadi saya mengharapkan syafaat daripada baginda Nabi SAW. Tentunya dengan izin Allah. Surganya pun surga palsu, nasab palsu, surga palsu, datuk palsu, cerita palsu, semua palsu. Saya tidak mau yang palsu. Ya, Aceh milik Aulia Tarim.
Enggak sampai, cuman di Jawa aja. Jawa itu pintu Tarim, Aceh enggak. Aceh itu Serambi Mekah, enggak ada hubungan dengan Tarim. Dan Habib sendiri pun enggak berani ngomong Aceh itu pintu Tarim, Aceh itu milik Aulia Tarim. Enggak berani, Habib manapun enggak berani ngomong gitu. Enggak berani. Keder dia, sebelum ngomong udah keder dia. Nah, kalau cerita Habib ya iyalah, Rasulullah tawaf di Surabaya, malaikat tawaf di masjid Habib, sampai tiangnya spiral gara-gara Habib sering sholat di situ. Gimana? Cerita nggak masuk akal sama sekali. Nggak masuk akal, belum tentu itu gaib. Dongeng juga nggak masuk akal, saudara. Ya, nih ada hal yang sifatnya tidak bisa dinalar dengan akal manusia. Dia punya dalil yang menjadi sebuah keyakinan, sebuah hal yang diimani oleh orang yang memeluk agama itu. Nah, kalau tidak bisa dilogikakan dengan akal, maka ada dalil naqli. Ya, pertama kita nalar dulu dengan akal. Peristiwa Isra Mi'raj. Nah, nggak nemu kita gimana? Seperti kilat berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit, bertemu dengan Allah, mengambil perintah sholat dalam semalam. Itu cocokkan dengan akal kita. Nggak ketemu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Mohon koreksi kalau salah. Itu baru, oh ternyata secara akal, secara akli nggak nemu. Tapi ada dalilnya dalam Al-Quran. Begitu, saudara. Ini dalam Al-Quran tidak ada dalil. Dalam hadis juga tidak ada. Kemudian akal sehat kita tidak bisa nerima. Terus memaksakan kita untuk percaya. Ndobol. Ya, ndobol. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan, ada seorang Habib yang bernama Habib Fulan bin Fulan. Beliau meninggal dunia sudah 3 tahun. Kemudian beliau bangkit dari alam kubur untuk menjamah istrinya, untuk campur bersama istrinya sampai istrinya hamil. Itu anak siapa? Anak hantu, saudara, hantu babinian. Tolong dipahami sama kalian semua. Naam Today News. Habib itu enggak yang jualan syafaat. Mereka jualan siwak bekas, tasbih, sama pasir dari Tarim. Allah. Sama jualan cerita dongeng. Bahkan jualan mayat. Ada 6 orang mati di jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Jalan tol, mati di jalan tol, jalan yang lurus. Kemudian itu sebagai tumbal proyek. Kemudian dijadikan lagi sebagai alat untuk menarik donasi. Ya Allah, ya Allah. Ya, baleho mereka ada 6 orang pakai baret sama semua, entah siapa yang edit. Rapi sekali. Tapi ada yang aneh. Seorang mujahid ketika berhadapan dengan musuh, dia tidak menangis. Nah, kenapa ini mujahid ini menangis? Mati konyol. Orang syahid lah syahid betakeun mati. Betat-betan le ya Allah nyawang lambadan. Orang yang syahid jangan disebut mati.
walaupun tiada lagi nyawa di dalam badan. Ya, yang mati konyol lah konyol, jangan sebut syuhada syuhada. Memang dianya si paling tolol. Orang mati konyol jangan disebut syuhada, tewas. Ya, tewas namanya itu. Wow, Palangkaraya. Baru megang palang ini. Ini bukan palang hardtop ya. Ada dari Palangkaraya. 2019-an, Ketua Rabithah Alawiyah dihajar penghuni diskotik Pentagon. Apa benar dan Khabib Taufik diselamatkan Cina? Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Hum wa ilaihalla bagurahum wa ilaihalla. Saya tidak tahu. Hum wa ilaihalla bagurahum wa ilaihalla. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu yang begitu-begitu. Kalau ada, beberkan buktinya ataupun saksinya. Sesuatu yang tidak jelas bukti, kemudian tidak ada saksi, saya nggak berani angkat. Bro Unyil, Aceh hadir, ya salam, pio pio pio, pulang nanya nepajo. Mampir, apa yang ada silahkan dimakan. Kalau nggak ada makanan, istri saya yang ada silahkan bawa pulang. Itu mukibin akut. Medali salib singa, saudara. Mereka tidak mengakui. Akui saja. Medali pemberian Ratu Wilhelmina. Kalau saya, ada keluarga saya yang mendapatkan lencana itu. Saya akui, ada. Bahkan datuk saya juga ada. Nah, itu bersiasah. Dia di saat orang tidak mau sekolah, dia malah sekolah di sekolah Belanda. Kemudian ilmu yang dia dapatkan, kemudian dia hantam Belanda, dia lawan Belanda. Nah, dia sempat dikasih ini. Saya tidak sebutkan namanya. Itu juga imigran datuk saya itu. Dari klan Abbasiyah. Dari dinasti Abbasiyah. Begitu, saudara. Tapi tidak ngambil gaji, saudara. Terus medalinya ditaruh di pantat. Pantatnya di sini. Itu garomah. Menir Utsman bin Yahya, pantat bisa pindah ke dada, saudara. Kima. Aduh. Bersiasah. Siasah. Itu aneh akui kalau Habib Utsman itu sudah mereka menerima penghargaan medali dari Belanda. Tapi itu ente tahu, itu medalinya ditaruh di pantat. Di pantat ditaruh. Di pantat. Saking beliau tidak memuliakan apa yang Belanda berikan. Di pantat ditaruh. Kumar. Coba foto si Menir Utsman yang lagi nungging, coba tunjukkan ke TIJ. Yang lagi nungging, dia pakai itu medali pemberian Ratu Wilhelmina di pantat. Yang lagi nungging. Kasih ke TIJ, mau lihat. Soalnya yang kulihat itu yang medalinya ditaruh di sini, apakah pantatnya pindah kemari? Soalnya Habib kan banyak garomah. Garomahnya pun aneh-aneh. Memang aneh-aneh.
Mbak Dewi, aku kangen. Aku sedih. Aku sedih banget. Aku sedih. Khabib banyak bohong. Bohong itulah Khabib. Malah lebih bohong dari bohong itu sendiri. Aku sedih banget. Requestku belum kau penuhi, Mbak Dewi. Coba nyanyi satu. Yang hobi bala, yang hobi bala. Buat ya, buat nanti video. Tunggu video shortnya. Yang hobi bala, yang hobi bala, hobimu bang halang. Yang hobi bala, yang hobi bala, hobimu bang halang. Anta kadrun, anta majnun, anta khirdun, anta kalbun. Enggak berani dekat markas mereka, Kang Mas. Oke, enggak apa-apa, enggak berani lagu itu. Nyanyi aja lagu dangdut satu, nama tokoh laki-laki di situ ganti Iqbal. PR itu PR. Ya, PR. Ya. Ngumi boleh juga. Iya, PR berbulan-bulan nggak selesai. Curiga gua. Curiga. Mungkin ada yang lain di hatimu. Asam sunti. Fil hayat. Oke, teman-teman semuanya. Nanti malam kita sambung lagi ya. Ini sudah mau asar, saya belum sholat asar lagi, saya izin pamit dulu ya. Terima kasih banyak. IDF ketar-ketir dengan berita pasukan mujahidin dari Indonesia bakal datang ke Palestina. Oh, ketar-ketir sekali. Apalagi pas dilihat panglima besarnya Bahar, orangnya belum nyampe, bibirnya udah nongol, saudara. Mereka ketar-ketir langsung. Dak, dik, duk, der. Gimana caranya nangkap Bahar biar bisa langsung diperkosa, saudara? Oke ya. Ana pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.